Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Seorang laki-laki berusia 50 tahun datang ke praktek dokter umum ingin berkonsultasi mengenai pencegahan malaria. Pasien akan melakukan penelitian di daerah endemis malaria. Maka, obat yang paling tepat untuk diagnosis di atas adalah A. Primaquine, B. Dehidratimicin, C. Sulfadoxil, D. Quinine, E. Chloroquine. Jawabannya adalah E. Chloroquine. Pembahasan. Seorang laki-laki berusia 50 tahun datang ke praktek dokter umum ingin berkonsultasi mengenai pencegahan malaria. Pasien akan melakukan penelitian di daerah endemis malaria. Maka obat yang paling tepat untuk diagnosis di atas adalah chloroquine. Obat tersebut diberikan sebanyak 2 kali. Tahap pertama diberikan seminggu sebelum berangkat ke daerah rawan dan tahap kedua di minggu keempat setelah pulang. Obat ini juga dapat diberikan pada ibu hamil. 2. Ganglion paling umum ditemukan pada bagian-bagian tubuh di bawah ini kecuali A. Sisi telapak pergelangan tangan, B. Sendi ujung jari kaki, C. Siku, D. Lutut, E. Bagian atas pergelangan kaki. Jawabannya adalah C. Siku. Pembahasan. Ganglion adalah tumor atau pembengkakan non-kanker di atas sendi atau selubung penutup tendon atau jaringan yang menghubungkan otot ke tulang. Ganglion paling umum ditemukan di bagian atas pergelangan tangan, sisi telapak pergelangan tangan, pangkal jari di sisi telapak, dan bagian atas sendi ujung jari. Lokasi yang umum berikutnya adalah pada pergelangan kaki. Pada kasus yang lebih jarang, ganglion juga bisa muncul di daerah lutut. 3. Doxazosin adalah jenis obat antihipertensi yang bekerja dengan cara menghambat hormon agar tidak mengikat reseptor alfa. A. Adrenalin, B. Katekolamin, C. Dopamin, D. Serotonin, E. Insulin. Jawabannya adalah B. Katekolamin. Pembahasan. Penghambat alfa bekerja dengan cara menghambat hormon katekolamin agar tidak mengikat dengan reseptor alfa. Hasilnya, sirkulasi darah berjalan lancar, jantung berdenyut secara normal, dan tekanan darah menurun. 2 jenis obat penghambat alfa ialah doxazosin dan terazosin. 4. Metode penilaian status gizi secara langsung yang digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan atau konsumsi protein dan energi dalam tubuh seseorang disebut dengan penilaian A. Biokimiawi, B. Biofisik, C. Antropometri, D. Klinis, E. Metodis. Jawabannya adalah C. Antropometri. Pembahasan. Antropometri adalah berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur. Berbagai jenis ukuran tubuh antara lain tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, dan tebal lemak di bawah kulit. Secara umum, antropometri digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan atau konsumsi protein dan energi. Ketidakseimbangan ini terlihat pada pola pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan tubuh seperti lemak, otot, dan jumlah air dalam tubuh. 5. Jika Anda menemui pasien overdosis yang tidak sadarkan diri namun masih bernafas, langkah penanganan pertama yang Anda lakukan adalah A. Berikan tarikan ringan dan tusuk-tusuk daun telinga, B. Lakukan CPR, C. Miringkan kepala dan ke belakang dan mengangkat dagu penderita, D. Posisikan badan penderita dengan nyaman, E. Baringkan tubuh penderita ke sisi kiri. Jawabannya adalah C. Miringkan kepala dan ke belakang dan mengangkat dagu penderita. Pembahasan. Berikut adalah langkah-langkah penanganan pertama yang bisa dilakukan pada penderita overdosis obat.
A. Segera hubungi unit layanan gawat darurat 118 atau 119 jika penderita telah ambruk dan tidak bernafas. B. Jika penderita dalam keadaan sadar namun gelisah, bingung, gusar, cobalah untuk menenangkannya. C. Jika penderita tidak sadar, lakukan CPR. D. Jika penderita tidak sadar namun masih bernafas, pastikan jalan napasnya tidak tersumbat dengan cara memiringkan kepala bagian belakang dan mengangkat dagu. E. Cari tahu penyebab overdosis penderita. 1. Jika korban dalam keadaan sadar, tanyakan apa yang dikonsumsinya, kapan terakhir dikonsumsi, seberapa banyak, dan bagaimana cara mengonsumsinya. 2. Jika korban tidak sadar, periksa sekelilingnya. Jika ditemukan botol, plastik, jarum, suntikan, atau muntahan, segera simpan atau ambil sampelnya untuk diberikan pada tugas medis guna analis lebih lanjut. F. Jangan tinggalkan penderita sendirian sampai petugas medis datang. 6. Adanya tindakan medis yang mengakibatkan dampak berupa penyakit tertentu mengacu pada konsep A. Iatrogenesis klinis. B. Iatrogenesis sosial. C. Medikalisasi. D. Demedikalisasi. E. Hospitalisasi. Jawabannya adalah A. Iatrogenesis klinis. Pembahasan. Berikut ini adalah beberapa istilah dalam sosiologi kesehatan. A. Iatrogenesis klinis, penyakit klinis yang muncul dari sebuah penanganan medis. B. Iatrogenesis sosial, penyakit sosial muncul dari sebuah penanganan medis. C. Medikalisasi, proses ekspansi unsur-unsur dan profesi medis ke ranah kehidupan. D. Demedikalisasi, yakni proses ditariknya unsur-unsur medis dari beberapa ranah kehidupan. E. Hospitalisasi, proses diterimanya pasien masuk ke rumah sakit untuk dirawat. 7. Berikut ini adalah contoh-contoh obat topikal digunakan untuk mengatasi psoriasis kecuali A. Krim steroid. B. Sabun koaltar. C. Antralin. D. Kalsipotriena. E. Methotrexate. Jawabannya adalah E. Methotrexate. Pembahasan. Psoriasis berupa lesi kering di kulit, biasanya gatal dan tidak nyaman. Dokter mungkin akan menyarankan krim, lotion, semprotan, solusio, dan salep. Semua obat ini disebut obat topikal, yang berarti Anda mengaplikasikan atau mengoleskan langsung pada kulit atau kulit kepala. Beberapa jenis obat topikal yang bisa digunakan adalah pelembab atau lotion, antralin, kalsipotriena, krim vitamin D, sabun koaltar, sampo anti ketombe, dan lain-lain. Sementara pengobatan sistemin untuk psoriasis antara lain methotrexate, siklosporin, retinoid, dan lain-lain. 8. Pemberian vaksin DTP HB dilakukan sebanyak 3 kali untuk bayi di usia 2, 3, dan 4 bulan yang pemberiannya harus didahului dengan 1 dosis vaksin. Saat bayi lahir: A. DTP, B. TT, C. Hepatitis A, B. Hepatitis B, E. BCG. Jawabannya adalah B. TT. Pembahasan. Vaksin DTP-HB berguna sebagai pencegahan terhadap penyakit difteri, tetanus, pertusis atau batuk rejan, dan hepatitis B. Vaksin DTP-HB diberikan 3 kali untuk usia 2, 3, dan 4 bulan, namun didahului 1 dosis vaksin hepatitis B pada saat lahir. 9. Pemeriksaan yang diperlukan untuk mengetahui apakah penderita memiliki kelainan pada kelenjar getah benihnya atau tidak adalah dengan melakukan A. Biopsi sumsum tulang, B. Biopsi jarum, C. Biopsi kulit, D. Biopsi bedah, E. Biopsi punch. Jawabannya adalah B. Biopsi jarum. Pembahasan. Biopsi jarum biasanya dipilih untuk mengambil sampel jaringan kulit atau jaringan yang mudah diakses di bawah kulit. Selama prosedur biopsi ini, jarum khusus akan digunakan untuk mengekstrak sel dari jaringan yang abnormal.
Biopsi jarum digunakan untuk mengambil sampel benjolan yang mencurigakan pada payudara maupun pada pembengkakan kelenjar getah bening. 10. Manakah di antara jenis obat OAT di bawah ini yang dapat menyebabkan gangguan penglihatan? A. Rifampicin, B. Isoniazid, C. Ethambutol, D. Pyrazinamide, E. Streptomycin. Jawabannya adalah C. Ethambutol. Pembahasan. Berdasarkan Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis dan IPD Jilid 2, berikut adalah daftar obat OAT dan penata laksanaannya. A. INH, neuropati perifer, menyebabkan kesemutan, rasa terbakar di kaki, dan hepatotoksik, dapat dicegah dengan pemberian vitamin B6 100 mg per hari. B. Rifampicin, menyebabkan hilangnya nafsu makan, mual, sakit perut, warna kemerahan pada urin, dan hepatotoksik. C. Pyrazinamide, menyebabkan nyeri sendi dan asam urat. D. Streptomycin, menyebabkan nefrotoksik, gangguan nervus atau tuli, dan gangguan keseimbangan. E. Ethambutol, menyebabkan gangguan penglihatan. 11. Keadaan inflamasi kronik dengan penyempitan saluran pernapasan yang reversibel dan ditandai dengan wheezing berulang, sering disertai batuk yang menunjukkan respons terhadap obat bronkodilator dan antiinflamasi merupakan tanda-tanda dari penyakit A. PPOK, B. Asma, C. Pneumonia, D. Bronkiolitis, E. Tuberkulosis. Jawabannya adalah B. Asma. Pembahasan. Asma adalah keadaan inflamasi kronik dengan penyempitan saluran pernapasan yang reversibel. Tanda karakteristik berupa episode wheezing berulang, sering disertai batuk yang menunjukkan respons terhadap obat bronkodilator dan antiinflamasi. Antibiotik harus diberikan hanya jika terdapat tanda pneumonia. 12. Infeksi yang terjadi pada penderita yang sedang dirawat di rumah sakit di mana infeksi ini belum ada pada waktu penderita masuk ke rumah sakit, atau infeksi residual pada waktu dirawat di rumah sakit sebelumnya adalah pengertian A. Infeksi intravaskuler, B. Infeksi nosokomial, C. Infeksi lokal, D. Infeksi sistemik, E. Infeksi inheren. Jawabannya adalah B. Infeksi nosokomial. Pembahasan. Infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi pada penderita yang sedang dirawat di rumah sakit, di mana infeksi ini belum ada pada waktu penderita masuk rumah sakit, atau infeksi residual pada waktu dirawat di rumah sakit sebelumnya, termasuk juga infeksi yang muncul setelah penderita keluar rumah sakit. 13. Pemanis buatan yang memiliki tingkat kemanisan yang dimiliki oleh neotame, yaitu 8.000 kali lebih manis dibandingkan dengan gula biasa dan 40 kali lebih manis dibandingkan dengan aspartame adalah A. Sakarin, B. Acesulfameka, C. Sucralose, D. Neotame, E. Xylitol. Jawabannya adalah D. Neotame. Pembahasan. Neotame merupakan pemanis buatan yang baru ditemukan. Pemanis buatan ini diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh FDA pada tahun 2002. Tingkat kemanisan yang dimiliki oleh neotame yaitu 8.000 kali lebih manis dibandingkan dengan gula biasa dan 40 kali lebih manis dibandingkan dengan aspartame. Sehingga pemakaian dengan kadar sedikit saja sudah menimbulkan rasa manis pada makanan atau minuman. Neotame diperbolehkan untuk dikonsumsi sebanyak 2 mg per kilogram berat badan. Pemanis ini juga terbukti tidak menyebabkan kenaikan kadar gula darah. 14. Pengelolaan dan penyelenggaraan pembangunan kesehatan dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai berikut kecuali A. Prorakyat, B. Dinamis, C. Responsif, D. Inklusif, E. Efektif. Jawabannya adalah C. Responsif. Pembahasan.
Logo Hari Kesehatan Nasional ke-55 tahun 2019 berbentuk angka 55 menandakan 55 tahun Hari Kesehatan Nasional. Logo memvisualisasikan manusia sedang mengangkat kedua tangan dan menggambarkan gotong royong bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil yang diharapkan. 15. Apa yang dimaksud dengan stimulus kontekstual menurut teori Roy Adaptation Model? A. Stimulus yang secara langsung dapat menyebabkan keadaan sakit dan ketidakseimbangan yang dialami saat ini. B. Stimulus yang dapat menunjang tadinya terjadinya sakit atau faktor presipitasi. C. Sikap, keyakinan dan pemahaman individu yang dapat mempengaruhi terjadinya keadaan tidak sehat atau faktor predisposisi sehingga terjadi kondisi sakit. D. Keadaan proses mental dalam tubuh manusia berupa pengalaman, kemampuan emosional, kepribadian, dan proses stresor biologis yang berasal dari dalam tubuh individu. E. Stimulus yang berupa fisik, kimiawi, maupun psikologis yang diterima individu sebagai ancaman. Jawabannya adalah B. Stimulus yang dapat menunjang terjadinya sakit atau faktor presipitasi. Pembahasan. Berdasarkan teori Roy Adaptation Model, stimulus dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu A. Stimulus internal adalah keadaan proses mental dalam tubuh manusia berupa pengalaman, kemampuan emosional, kepribadian, dan proses stresor biologis, sel maupun molekul yang berasal dari dalam tubuh individu. B. Stimulus eksternal dapat berupa fisik, kimiawi, maupun psikologis yang diterima individu sebagai ancaman. Lebih lanjut, stimulus itu dikelompokkan menjadi 3 jenis stimulus, antara lain A. Stimulus vokal. Stimulus yang secara langsung dapat menyebabkan keadaan sakit dan ketidakseimbangan yang dialami saat ini, contoh kuman penyebab infeksi. B. Stimulus kontekstual. Stimulus yang dapat menunjang terjadinya sakit atau faktor presipitasi seperti keadaan tidak sehat dan tidak terlihat langsung pada saat ini, misalnya penurunan daya tahan tubuh. C. Stimulus residual. Sikap, keyakinan, dan pemahaman individu yang dapat mempengaruhi terjadinya keadaan tidak sehat atau faktor predisposisi sehingga terjadi kondisi vokal, misal persepsi pasien tentang penyakit, gaya hidup, dan fungsi peran. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!